Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam judul kajian perjalanan setelah kematian. Sebagaimana yang para pemirsa sudah maklumi bahwasanya kita sudah selesai pembahasan dalam alam barzakh, kemudian juga bagaimana hari kiamat dan hari berbangkit, dan kita sekarang berada di alam mahsyar, di mana ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, masing-masing manusia akan mendapatkan ganjaran apa yang pernah dia lakukan di dunia. Kita sudah bahas bagaimana kondisi orang-orang kafir di padang mahsyar. Kita juga sudah bahas bagaimana kondisi orang-orang muslim tapi yang suka berbuat maksiat. Dan sekarang kita sudah sampai pada pembahasan yang ke-7, ya, yang ke-7 terkait dengan bagaimana kondisi orang-orang bertakwa di hari kiamat kelak. Yang lalu telah kita bahas kondisi mereka, yaitu mereka tidak akan merasa terkejut, tidak ada rasa takut pada hari itu. Kemudian mereka juga yaitu orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan itu. Tidak ada naungan kecuali waktu itu hanya ada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada 7 orang, ya, orang yang bertakwa dan punya amalan khusus, ya, yaitu ada 7 orang yang Rasulullah katakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepada mereka di hari kiamat, di mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis lain ada tambahan satu lagi dari yang 7 ini. Selain yang 7 ini ada tambahan satu lagi. Jadi totalnya 8, yaitu mereka yang senantiasa memberikan kemudahan orang yang diberinya hutang. Senantiasa memberi kemudahan kepada orang yang diberinya hutang. Apakah dia memberikan tangguhan pembayaran, atau dia tidak menagih dengan cara kasar, atau dia menerima
pelunasan sesanggup orang yang berhutang kepadanya. Kalau dia hutang 3 juta misalnya, si yang berhutang ini hanya sanggup 1,5 juta misalnya, dia terima. Atau yang terbaik adalah dia anggap lunas hutangnya. Ya, dia anggap lunas hutangnya. Orang ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum termasuk akan mendapatkan naungan, ya. Termasuk orang yang akan mendapat naungan di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu mereka yang senantiasa membantu kaum muslimin. Mereka yang kesusahan dia bantu, mereka yang berada dalam kebutuhan dia bantu, ya. Mereka yang berada dalam kesempitan dia lapangkan, ya. Ini juga merupakan karakter seorang yang bertakwa. Karakter seorang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala memberi dia ganjaran sebagaimana yang telah dia lakukan kepada kaum muslimin, kepada manusia semasa di dunia. Kalau dia memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka di hari kiamat Allah akan beri dia kemudahan. Kalau dia menolong orang yang kesusahan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kesusahan dia nanti di hari akhirat. Demikian. Kalau ada orang yang dalam kesempitan ketika dia hidup di dunia dan dia bantu, maka Allah akan bantu dia nanti di hari akhirat jika dia berada dalam suatu kesempitan. Demikian. Al jaza ma'al jinsil amal. Sungguhnya innamal jaza ma'al jinsil amal, sungguhnya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian yang keempat yaitu orang yang memudahkan, ya, orang yang memudahkan setiap orang yang berhutang, bahkan dianggap lunas, ya, setiap orang yang berhutang pada dia, atau orang yang berhutang pada dia ketika dia lihat kesulitan orang tersebut membayar hutangnya ataupun melunasi hutangnya, maka dia anggap lunas. Ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala, fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Apabila dia lihat orang yang berhutang itu berada dalam kesulitan untuk membayarnya, fa nadhiratun ila maisarah, dia beri tangguhan pelunasan, tenggang waktu pelunasan, atau dia undur masa pelunasannya. Wa antasaddaqu khairul lakum, tapi kalau kalian anggap lunas itu lebih baik untuk kalian. Untuk kalian maksudnya untuk orang yang memberikan hutang, ya, akan lebih baik untuk kalian. Demikian. Orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya, ya. Sebagaimana dia suka memaafkan orang yang berhutang, ya sudahlah saya maafkan, maka Allah pun memaafkan dosa-dosanya nanti di hari kiamat. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang kelima yaitu seorang imam yang adil, ya. Seorang imam yang adil yang memutuskan semua perkara sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sesuatu pada tempatnya. Dan menetapkan sesuatu sesuai pada porsinya, ya, sehingga dia menjadi seorang imam yang adil, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia tempat khusus nanti di hari kiamat. Dalam hadis yang sudah kita bicarakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dia di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Ya, mimbar yang terbuat dari cahaya. Masya Allah, kalau kita membayang-bayangkan gimana ya cahaya tapi bisa diduduin begitu. Cahaya tapi kita bisa berdiri di situ. Begitu. Wa madzalika 'ala Allah yasir, wa madzalika 'ala Allah bi'ajiz. Yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kehendak Allah jika dia menginginkan sesuatu, maka dia akan katakan kun, jadilah, maka fayakun, maka muncullah. Demikian ikhwah. Kematian saja yang dia merupakan benda yang abstrak bisa Allah jadikan konkret. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat Allah akan datangkan kematian berupa kambing, lantas disembelih antara surga dan neraka. Sejak saat itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Penduduk surga kekal, tidak ada kematian. Penduduk neraka kekal, tidak ada kematian. Jadi nanti di hari kiamat tidak ada lagi kematian, ya, tidak ada lagi kematian.
Yang mendapat nikmat, maka dia akan selamanya mendapatkan nikmat. Yang mendapatkan azab, maka dia selamanya mendapatkan azab. Sehebat apapun azab yang dideritanya, dibakar, dicincang, di apapun, orang tersebut tidak akan mati. Ya, tidak akan mati. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka yang berada di dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup dan juga tidak mati, setengah mati. Demikian. Semaput tapi dia tidak mati-mati. Dia merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak bisa mati dan pantang mati pada waktu itu. Memang tidak ada lagi yang namanya kematian di hari kiamat kelak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu yang nggak mungkin bagi kita, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendakinya. Jadi imam-imam yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil, Allah tempatkan dia nanti di hari kiamat di tempat yang khusus, yaitu di mimbar yang terbuat dari cahaya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya yang terakhir yang kemarin kita bahas, yaitu terkait dengan mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah. Mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan 6 keistimewaan. Ya, 6 keistimewaan seperti yang telah kita bacakan hadisnya di kajian lalu. Kemudian mereka yang meninggal dalam menjaga perbatasan kaum muslimin, menjaga keamanan kaum muslimin, menjaga-jaga jangan sampai ada musuh yang tiba-tiba menyerang. Mereka lah front pertama yang menghadapi si musuh untuk memberitakan kepada pusat negara bahwasanya musuh datang menyerang. Mereka lah ujung tombak keamanan kaum muslimin. Mereka yang berada di perbatasan ini, ikhwah, apabila dia meninggal, maka dia mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Baik, kita masuk yang ketujuh. Al-kadhimun al-ghaidh. Mereka yang mampu menahan amarah. Yang mampu menahan amarah. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ketika seorang itu mampu menahan amarah, ya, ketika seorang mampu menahan amarah, ini berarti dia memiliki keistimewaan. Ya, memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Kita lihat dulu, ya, bagaimana penjelasannya. Kathiratun wahiya al-mawaqiful asibatu allati yusibul 'abdu fiha al-adha. Umumnya masalah ini umumnya ini terjadi pada posisi yang sulit di mana seorang itu sedang ditimpa satu hal yang menyakitkan, yang mengganggu dan mengusik hatinya. Wa qad kana masdaruhu qaribun. Terkadang yang mengusik, yang menyakitkan, ya, yang mengusik pikirannya, yang mengusik hatinya, yang menyakitkan hatinya ini muncul sumbernya, penyebabnya adalah qarib, orang-orang terdekat atau kerabat. Ya, kerabat. Apakah dia istri atau anak? Karena ketika seorang ketika seorang itu marah, di antara penyebab marahnya bisa istri, di antara penyebabnya bisa anak, di antara penyebabnya bisa orang tua. Karena mereka ini kan juga manusia, pasti punya salah kepada kita, sebagaimana kita juga pasti punya salah pada mereka. Mereka ini adalah cobaan bagi kita, sebagaimana kita juga cobaan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan." Demikianlah kami jadikan sebahagian kalian menjadi cobaan bagi sebahagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian tuh bisa bersabar apa tidak? Kita punya anak kita bukan malaikat. Pastilah satu hari dia ada menyakitkan kita, membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita sedih, bisa. Ya, itu anak-anak kita, bahkan membuat kita menangis disebabkan tingkah laku dia. Wajar hal itu terjadi.
Karena apa? Karena mereka manusia. Bahkan anak pun bisa, ikhwah. Dia jengkel dengan orang tuanya, dia tidak rela dengan keputusan orang tuanya, dia dia marah dengan orang tuanya. Bisa, anak juga bisa seperti itu, karena orang tua juga bukanlah malaikat yang tidak punya salah. Demikian juga orang-orang terdekat sekitar kita, istri misalnya. Seorang suami bisa membuat si istri kecewa, bisa membuat si istri sedih. Hanya masalahnya dia tidak bisa, ketika dia kecewa, ketika dia marah, ketika dia jengkel, dia nggak bisa melampiaskan itu kepada suaminya, membalas itu kepada suaminya, karena dia lihat suami itu adalah pemimpin yang harus dia taati. Kecuali kalau istri-istri yang memang dia lancang dan memang berani pada suaminya, bisa saja dia ketika dia merasa disakiti, terzolimi, dia balik membalas. Ketika dia dipukul oleh suaminya, bisa saja dia balik memukul, bisa saja, ikhwah. Ya. Demikian, ikhwah. Bisa saja kan, ketika suami yang mencerca, dia juga balik mencerca, bisa saja terjadi seperti itu. Jadi orang-orang yang ada terdekat di sekitar kita itu bisa saja, kemungkinan besar terjadi bahwasanya kita pernah kecewa dengan mereka. Dan kemungkinan besar juga mereka juga pernah kita kecewakan. Jadi kita sebagai manusia jangan menganggap, wah, saya orang yang paling sering dikecewakan. Seolah-olah kita orang yang tidak pernah mengecewakan orang lain. Seolah kita adalah zero kesalahan. Ya, 0 kesalahan. Saya nggak pernah salah. Lihat, ketahuilah kita bukan malaikat. Terkadang kesalahan kita itu tanpa kita sadari, ikhwah. Tanpa kita sadari, istri kita tahu. Ya. Terkadang kita mengeluarkan ucapan tanpa kita sadari, ternyata ucapan itu sangat menyakitkan sang istri. Terkadang kita bertindak sesuatu, bersikap sesuatu itu sangat menyakitkan anak, sangat menyakitkan orang tua kita, sangat menyakitkan kakak dan adik kita, sangat menyakitkan abang-abang kita. Itu bisa terjadi, ikhwah. Ya, apapun bisa terjadi kalau terkait masalah akhlak. Karena kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti karena salah ini dikaitkan Rasulullah dengan taubat, berarti yang dimaksud dengan salah di sini adalah salah yang merupakan sebuah dosa. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ketika seorang berada di posisi seperti ini, dia menahan amarah, sesuatu yang menyakitkan hatinya, bisa bersumber dari kerabat, bisa juga bersumber dari orang-orang yang teman-teman dekat, bisa, ya. Bahkan au muhsinun ilaihi, orang yang senantiasa berbuat baik kepada dia. Seperti istri misalnya, ya. Bukankah istri umumnya seringnya mereka bersikap baik kepada kita, ya. Dia jaga anak-anak kita, dia bersihkan rumah kita. Demikian, ikhwah, dia jaga harta kita, dia perhatikan kondisi keluarga kita. Umumnya seperti itu, ikhwah. Namun terkadang ada tindakan-tindakan sang istri yang menyakitkan, bahkan sangat menyakitkan, bahkan sakitnya itu terasa sangat dalam. Bisa itu terjadi. Sebaliknya juga begitu, ya. Sebaliknya juga begitu. Kita juga bisa menyakiti hati sang istri, bahkan bisa sakitnya itu sangat dalam. Terkadang dapat melukai hatinya dan luka tersebut sangat dalam, sulit untuk diobati. Kalaupun luka tersebut bertahun, namun masih meninggalkan bekas. Itu mungkin terjadi, ikhwah. Ya, kita adalah orang yang berbuat baik, senantiasa berbuat baik pada istri kita. Ya, kita menanggung, kita yang memberikan nafkah dia, sandang pangan papan kita yang nanggung. Rezeki dia Allah berikan melalui kita berbuat baik pada dia, tapi ternyata bisa saja kita yang menyakiti dia. Demikian, ikhwah. Atau kita sayang dengan kedua orang tua kita, tapi kedua orang tua kita pula yang menyakiti kita. Bisa itu terjadi. Jadi sesuatu yang membuat kita marah itu bisa dari orang-orang yang terdekat kita, bisa dari teman-teman dekat kita, orang-orang terdekat kerabat kita, orang-orang dekat yaitu teman kita, dan dari orang yang sering berbuat baik kepada kita. Wala syakka anna al-adha masmu'un awil mar'iyun awil mahsusun alladhi yusibuna yusabbibu lana alaman fi a'maqina.
Tidak diragukan lagi terkadang sesuatu yang menyakitkan itu, apakah dia yang menyakitkan itu berupa sesuatu yang kita dengar, atau yang kita lihat, atau yang kita rasa, menyakiti perasaan kita, sehingga hal itu dapat menyakitkan diri kita sehingga meninggalkan luka yang sangat dalam. Ini satu hal yang mungkin terjadi. Fayujayyishu nufusana bi anwa'il infi'alatil lati tad'una ilal muwajahatil haddah, sehingga diri kita tabiatnya ya, ketika kita merasa disakiti, apalagi kita merasa terlukai, dilukai sangat dalam, maka tabiat manusia itu mulai bersiap-siap untuk memberikan perlawanan. Ya, mungkin juga sedang kita bersiap-siap memberikan perlawanan yang sangat sengit. Demikian ikhwah. Ketika seorang suami menyakiti perasaan istrinya, menggelitik emosional istrinya, apakah dia mencaci istrinya atau mencaci maki kerabat istrinya, kemudian si istri tidak sanggup menahannya, lantas dia balik mencaci maki suaminya, mencaci maki keluarganya, itu suatu hal yang mungkin terjadi. Makanya kita lihat banyak rumah tangga suara berteriak antara suami dan istri, saling teriak-teriakan. Suami mencela istri, istri mencela suami. Terkadang bukan hanya sekedar suara, barang-barang rumah tangga menjadi hancur. Si istri melempar piring, suami melempar ceret, bisa saja seperti itu ya. Terkadang ketika dilempar terkena jendela kaca, jendelanya pun pecah. Terkadang terkena anak-anak menjadi luka. Itu suatu hal yang mungkin terjadi ya. Kenapa terjadi perlawanan seperti itu? Dikarenakan dia merasa telah sangat sakit, hilang kesabaran dia, sehingga dia tidak bisa lagi menahan rasa, menahan emosi. Maka muncullah tabiat manusia yang memang dia, kalau dia bisa melawan, maka dia akan melawan dengan perlawanan yang sengit, memberikan perlawanan yang sangat sengit. Kemudian fadabtun nafsi fi misli hadzal ahwal la yamlikuhu illa afdhadur rijal. Di saat seperti ini, di saat dia sangat marah, di saat hatinya sangat sakit, di saat dia mampu memberikan perlawanan yang sengit, namun di saat itu dia mampu meredam, dia mampu menahan amarahnya. Tak semua orang diberi taufik dari Allah seperti ini. Tidak semua. Ini hanya orang-orang pilihan ikhwah. Ya. Hanya orang-orang pilihan. Seorang suami disakiti oleh istrinya. Mungkin istrinya selingkuh dengan laki-laki yang lain. Padahal sang suami memenuhi semua kebutuhan sang suami memenuhi kebutuhan semua sang istri. Tapi ternyata dia mengkhianati sang suami. Dia sangat marah, dia sangat luka. Tapi berhasil dia redam, berhasil dia tenangkan dirinya, sehingga dia tidak mengeluarkan ucapan-ucapan tercela yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak caci maki sang istri, dan dia tidak mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, seperti membantai sang istri, atau seperti memukuli sang istri seperti memukul maling misalnya. Itulah disebut dengan ya orang yang istimewa. Gak semua orang mampu melakukan ini ikhwah. Gak semua orang. Karena apa? Dia marah dan sangat marah, dan dia mampu melampiaskan amarahnya itu kepada orang yang membuat dia marah, yang telah memancing keamarahnya. Ya, itu tidak semua mampu melakukannya. Dia marah dan dia mampu mengendalikan amarahnya, padahal dia mampu dan sanggup untuk melampiaskan amarahnya. Adapun kalau seorang dia marah dan dia mampu menahan amarah dikarenakan dia nggak sanggup melawan, ini satu hal yang wajar. Ya, satu hal yang wajar. Misalnya seorang anak jengkel dengan orang tuanya,
Orang tuanya telah menyakiti dirinya, mungkin menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang dia tidak pernah melakukannya. Dan orang tua menuduhnya seakan-akan yakin sekali bahwasanya anaknya itu melakukannya. Si anak marah tapi dia tidak sanggup untuk melampiaskan amarahnya kepada orang tua. Kenapa? Orang tuanya lebih besar, orang tuanya lebih sanggup, orang tuanya. Misalnya, dia tahan amarahnya. Itu satu hal yang tidak istimewa. Seorang istri ketika dia disakiti oleh suaminya dan dia berusaha untuk bersabar dan dia menahan amarahnya, itu satu hal yang wajar. Kenapa? Karena dia memang tidak sanggup untuk melampiaskan amarahnya. Seorang pegawai yang dia bekerja di sebuah perusahaan, kemudian atasannya menyakiti dirinya. Atasannya ini punya hak untuk memecat dia, meresign dia dari kerjaannya. Atasannya ini mencaci maki dia, sakit hatinya, tapi dia tidak mampu untuk membalasnya, sehingga dia mampu meredam amarahnya. Ini suatu hal yang wajar. Tetapi ketika seorang direktur terpancing amarahnya dikarenakan kelakuan anak buahnya, dia sanggup untuk memecat anak buahnya, dia sanggup untuk memenjarakan anak buahnya dikarenakan sudah kelewat batas misalnya. Dia mampu melakukan itu, tapi dia redam amarahnya, dia bersabar. Inilah yang disebut dengan al-kadhimul ghaidh, mereka yang mampu meredam amarah. Seorang suami ketika dia mendapatkan istrinya berselingkuh misalnya, atau melakukan sesuatu yang sangat dimurkai, seperti sang istri menggadaikan misalnya surat rumah hanya untuk membeli tas misalnya. Demikian hanya untuk membeli tas, atau hanya untuk membeli jilbab yang dengan warna yang sangat dia inginkan. Masalah sepele, ya. Tapi kelakuannya itu membuat suami sangat marah. Suami tenang, suami berusaha mengendalikan emosinya. Inilah kadhimul ghaidh. Padahal suami bisa saja menyakiti istrinya, bisa saja membalasnya, bisa saja memukulnya, bahkan bisa saja menceraikannya. Tapi dia berusaha untuk menenangkan diri, melakukan cooling down terhadap dirinya yang tadi sudah berasap ini, tinggal siap untuk meledak, yang akan melemparkan sazoya itu kepingan-kepingan bom yang akan mematikan lawannya. Tapi dia tahan dirinya sehingga asap yang tadi sudah mulai keluar, hati yang mulai mendidih kembali dingin. Inilah kadhimul ghaidh, seorang yang mampu menahan amarah. Maka di sini penulis mengatakan wa dhabtun nafsi fi misli hadhil ahwal la yamliku illa afdhadur rijal. Mereka yang mampu mengendalikan diri dalam kondisi seperti ini, ya, tidak ada yang mampu melakukan ini kecuali orang-orang pilihan, orang-orang yang terbatas, nggak banyak. Innal islama ya'uddu kadhimal ghaidhi khuluqan islamiyan raqiyan yastahiqqu sahibuhu at-takrim. Islam menyebutkan bahwasanya menahan amarah merupakan akhlak Islam yang sangat tinggi, di mana si pelakunya berhak mendapatkan sesuatu yang mulia. Apa itu? Fal jannatul lati arduhas samawati wal ard, yaitu untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang sengaja Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ikhwah, orang yang bertakwa tidak, orang yang mendapatkan surga itu hanya orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwalah yang akan diterima amalan kebaikannya. Innama
yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kebaikan orang-orang yang bertakwa saja. Makanya yang masuk surga itu orang-orang yang bertakwa saja. Kalaupun ada pelaku-pelaku maksiat, ya kalau Allah tidak ampuni, maka dicuci dulu dia dalam neraka, baru dia boleh masuk ke surga. Jadilah dia orang yang bebas dari berbagai macam dosa, kotoran-kotoran. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian wal kadhimul ghaidh fi muqaddamati sifatil muttaqin. Sesungguhnya menahan amarah merupakan ciri utama yang terdepan, yang sangat mencolok, yang sangat dominan pada diri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang memang khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ikhwah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u. Kita ikhwah sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, untuk mendapatkan keampunan Allah, kita harus bergegas, berlari. Fafirru ilallah. Segera kalian berlari kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Sari'u, segera berlari, segera. Jangan lambat untuk mendapatkan surga. Untuk mendapatkan hari akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada kata berjalan, ikhwah, tidak ada. Semua Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk sari'u, segera, fastabiqu, berlomba. Yang namanya berlomba itu tidak ada yang pelan, pasti siapa yang lebih cepat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegera, berlomba. Kemudian fafirru, berlari kalian. Demikian. Untuk mendapatkan akhirat, Allah selalu menyuruh kita untuk berlari, bergegas, kencang. Tapi kalau untuk dunia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah yang telah menjadikan bumi ini dhalulan, tunduk pada kalian. Famshu fi manakibiha. Silahkan kalian berjalan di atasnya. Wa kulu min rizqih. Makanlah rezeki yang ada di atas bumi. Famshu, berjalan. Untuk dunia cukup berjalan, tidak disuruh berlari. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uiddat lil muttaqin, yang berhak mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa ini? Yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menafkahkan hartanya fis sarra, dengan rahasia. Dengan rahasia, seperti yang telah kita pelajari yang Allah Subhanahu wa taala sab'atun yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhilluh, yaitu ada 7 orang yang Allah beri naungan, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 7 ini apa ikhwah? Ar-rajulu tasaddaqa fa akhfa, seorang yang berinfak, bersedekah dan dia rahasiakan hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, saking rahasianya. Inilah ciri orang yang bertakwa. Itu yang lebih utama ikhwah, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra, mereka yang berinfak, bersedekah fis sarra, diam-diam. Ini lebih utama ikhwah. Bukan kalau terang-terangan tidak boleh, tapi ini lebih utama karena ini lebih mudah untuk mengikhlaskan hati kita. Ini lebih mudah bagi kita untuk menghilangkan, menjauhkan kita dari rasa riya.
Karena tidak akan ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, otomatis tidak akan ada yang memuji kita. Tidak akan ada yang kita harap dari orang lain. Demikian ikhwah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ya, mereka yang menginfakkan hartanya fis sarra, dalam keadaan dia sarra ini ikhwah dalam keadaan lapang. Alladzi yunfiquna fis sarra, mereka yang berinfak dalam keadaan lapang. Wad dharra, dan dalam keadaan sempit. Bayangkan ikhwah, orang yang bertakwa itu istiqomah, Masya Allah. Dia berinfak, tetap berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling kontinu dilakukan oleh seorang muslim dengan kesinambungan, wa in qalla, walaupun dia hanya sedikit. Inilah ciri orang muttaqin. Yunfiquna fis sarra, dia berinfak dalam keadaan yang lapang, wad dharra, dan dalam keadaan sempit. Apalagi dia lakukan itu dalam keadaan rahasia. Allahu Akbar. Luar biasa, ikhwah. Kemudian apa lagi ikhwah? Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka yang mampu menahan amarahnya. Orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, ini yang ketiga. Ciri yang bertakwa. Yang pertama tadi senantiasa berinfak. Ya. Pasang surutnya, ekonominya tidak menghalang dia untuk tetap berinfak. Istiqomah dalam berinfak. Kemudian mampu menahan amarah. Yang ketiga, wala afina 'anin nas, mudah memaafkan manusia. Masya Allah, mudah memaafkan manusia. Sudahlah dia mampu menahan amarah, ditambah lagi dia mudah memaafkan. Jadi ikhwah, bukan mampu menahan amarah tapi menjadi satu yang terpendam dalam hati sehingga menimbulkan dendam yang mendalam, sehingga muncul kebencian walaupun gak sampai marah. Oh, gak begitu ternyata orang yang bertakwa. Dia mampu menahan amarah, kemudian diiringi dengan memberi maaf, sehingga amarahnya itu hilang tanpa meninggalkan bekas. Ikhwah, kalau dia hanya mampu menahan amarah dan tidak memaafkan, hal ini akan menimbulkan bekas yang sangat dalam. Seperti yang kita katakan tadi, akan menimbulkan luka yang sangat dalam, ditahan rasa sakitnya, ditahan perih luka tersebut. Jika tidak diiringi dengan memberikan maaf, maka luka tersebut tetap akan menyeruak, tetap akan mengeluarkan rasa sakit. Kalaupun dia sembuh, tetap akan meninggalkan bekas, akan sisa, ada rasa perih yang tersisa. Tapi dengan memberikan maaf, hilang hati kita, dijauhkan Allah Subhanahu wa taala rasa dendam, benci dengan seseorang, hilang. Masya Allah. Makanya ikhwah, Islam itu ya mengajarkan kita akhlak yang kalau kita lakukan, aman dunia ini ikhwah. Kita pun bisa hidup tenang di muka bumi ini. Ya, tidak diiringi rasa dengki, iri yang berkepanjangan, dendam, kesumat, enggak. Aman. Ya sudah, saya disakiti, saya maafkan. Saya mampu membalas tapi enggak apa-apa, saya maafkan. Allahu Akbar. Orang yang paling mampu melakukan ini siapa ikhwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat para sahabat-sahabat beliau disiksa dengan siksaan yang luar biasa yang tak terperikan. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Setelah disiksa dibunuh. Insya Allah. Sumayyah radhiyallahu anha, syuhada, wanita mati syahid yang pertama, ditombak oleh tuannya, tombak oleh Abu Jahal kemaluannya. Ikhwah, Rasul mana yang tidak perih hatinya ketika melihat
umat yang diperlakukan seperti ini. Mereka lemah pada saat itu. Bilal bin Rabah bagaimana disiksa habis-habisan oleh tuannya, dan para sahabat-sahabat lemah yang lainnya. Hati siapa yang tidak akan perih melihat ini? Waktu itu Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena beliau lemah. Dan lihat, ketika beliau datang dengan 10.000 pasukan, menaklukkan kota Mekah. Tak akan ada seorang pun orang Mekah mampu melawan 10.000 pasukan. Sedangkan pasukan Rasulullah sedikit melawan mereka yang berlipat ganda, mereka kalah. Apalagi ini pasukan yang luar biasa banyaknya, terbanyak dalam sejarah pasukan Islam pada waktu itu. Rasulullah masuk ke kota Mekah dengan kepala yang tunduk. Saking tunduknya ikhwah, dagu beliau sampai ke dada. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau katakan, beliau kumpulkan penduduk kota Mekah. Kemudian beliau maafkan, antumut tulaqa, kalian semua bebas, dimaafkan. Allahu Akbar. Pemimpin orang-orang yang memberi maaf. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, yada'u Rabbul Izzati man kadhima ghaydahu ala ru'usil khalaik. Di hari kiamat nanti Allah akan memanggil orang-orang yang memang mampu menahan amarahnya. Di saat dia memang sudah sanggup melampiaskan amarahnya, tapi dia sanggup menahannya, Allah akan panggil ini orang-orang di hadapan seluruh makhluk. Ya, Allah membanggakan mereka. Fulan, silahkan. Demikian. Di depan makhluk-makhluk yang lain, Allah memanggil mereka satu persatu sebagai tanda penghargaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Summa yukhayyiru fi ayyi hurin insya'a. Kemudian Allah persilahkan mereka ini untuk memilih bidadari mana yang mereka inginkan. Demikian. Mau suka yang mana? Hurun ain. Rawa At-Tirmidzi wa Abu Daud an Sahl bin Mu'adz bin Jabal. Bahwasanya Imam Tirmidzi dan Abu Daud meriwayatkan dari Sahal bin Mu'adz bin Jabal dari ayahnya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadhimal ghaidhan, barang siapa yang sanggup menahan amarah. Ikhwah, Rasulullah mengatakan di sini man kadhima ghaizan. Ghaizan itu dalam bentuk nakirah yang artinya umum. Artinya begini ikhwah, ya tingkat kemarahan apapun, itulah dia. Ya, tingkat kemarahan apapun. Ghaidh itu marah, ya, marah yang sedalam apapun kemarahanmu. Tingkat kemarahan apapun kamu, makanya disebutkan ghaizan, umum. Tidak disebutkan kalau kamu yang sangat marah baru kamu mendapatkan mampu menahannya, baru kamu mendapatkan keutamaan ini, enggak. Tapi semua jenis amarah. Terkadang orang-orang ikhwah ada yang marah kecil aja dia nggak mampu menahannya. Demikian ikhwah. Ya, yang roji bahwasanya Allahu a'lam bissawab, semua jenis amarah. Barang siapa mangkadhimal ghaidhan, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, wa huwa qadirun ayyan fadahu, sementara dia sanggup untuk melampiaskan amarahnya. Artinya dia sanggup untuk memukul orang yang dia marahi. Dia sanggup untuk mencaci maki orang yang dia marahi. Sanggup dia, tapi dia tahan. Da'ahullahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah.
Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia nanti di hadapan seluruh makhluk, seluruh manusia. Allahu Akbar. Seorang yang istimewa. Makanya ikhwah tadi disebutkan la yamliku illa afdadur rijal. Tidak ada yang memiliki ini kecuali orang-orang pilihan. Wajar kalau orang pilihan ini Allah panggil khusus di depan, di hadapan seluruh makhluk, sehingga orang tahu, oh masya Allah, ini adalah orang-orang yang mampu menahan amarah. Da'ahullahu ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Hatta yukhayyirahu fi ayyi huril aini sya'at. Kemudian Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Mampu menahan amarah, ya. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, ausini, Rasulullah beri aku wasiat. Ya Rasulullah beri aku wasiat. Rasulullah melihat orang ini dan memberikan wasiat, satu wasiat yang sangat bermanfaat untuk orang ini. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan kamu marah. Farad dan mirad, diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Hanya satu wasiat dan itu yang diulang-ulang. Farad dan miraran, la taghdab. Beliau ulang-ulang dengan ucapan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Demikian ikhwah, karena sangat penting ikhwah, ya, untuk menahan amarah. Memang tidak semua amarah itu tercela, enggak. Ya. Marah itu dibutuhkan oleh setiap muslim. Tidak semua amarah itu tercela. Bahkan ada marah itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kemungkaran, kan kita perlu marah. Marah kemudian kita perlu kita benci dengan kemaksiatan tersebut. Ketika itu terjadi pada istri kita perlu menampakkan kita itu marah. Ya. Kita itu marah. Tapi tentunya marah di sini kan tidak harus kita pukul, tidak harus kita caci maki, ya. Tapi sang istri bisa melihat kita itu ketika menasihati dia, nampak bahwasanya kita itu marah. Demikian ikhwah. Demikian juga ketika kita melihat anak kita misalnya sudah SMP atau sudah SMA, kok enggak sholat? Kok ada sholat asarnya kelewat, enggak dilakukan? Sudah masuk adzan maghrib, kita tanya, nak kamu sudah sholat asar? Belum ya? Perlu kita marah. Walaupun marah kita itu perlu ditunjukkan, walaupun tidak harus kita caci maki dia, tidak harus kita pukul dia, tapi kita nunjukkan kita itu marah. Dan ini marah yang terpuji. Rasulullah juga seperti itu. Beliau tidak marah kecuali kalau dia lihat dari sahabat itu ada yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Qadimul ghadab, menahan amarah. Ya, menahan amarah. Tidaklah ada yang orang bisa menahan amarah kecuali kalau dia seorang yang memiliki sifat sabar. Ya. Memiliki sifat sabar yang Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan tanpa hisab. Tanpa hisab. Tanpa hisab, tanpa batas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apa ganjarannya? Yukhayyiruhu fi ayyi huril 'ain syaa. Allah suruh dia, kamu pilih bidadari mana yang kamu sukai. Kita mengartikan hurul 'ain itu, hurul 'ain yaitu bidadari. Asal kata hur, ikhwah, arti hur ini sebenarnya hur yaitu hurul 'ain, ain itu kan mata, ya, mata. Hur itu artinya yang matanya itu hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih. Jadi matanya mata yang apa? Kalau bahasa kita matanya jeli, artinya bersih. Kalau kita kan matanya masih ada urat-urat merah-merahnya, ada kuning-kuningnya. Ini enggak, matanya bersih, putihnya itu bersih berkilau. Kemudian bulatan matanya itu hitam. Demikian. Ini bentuk mata yang ideal. Bahkan para ulama ada menyebutkan al-ain itu jamak daripada kata aina. Aina itu yang mata yang lebar dan indah. Jadi bukan sekedar lebar, ya. Dia lebar, matanya bulat dan indah. Kan ada yang terlalu bulat berarti nggak indah dia.
Ini sudahlah matanya bersih, putihnya sangat bersih, hitamnya sangat hitam, dia luas, matanya lebar dan indah. Makanya dikatakan dengan hurun ain. Dia dikatakan bidadari atau yang wanita penghuni surga yang matanya sangat indah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi penduduk surga, wanita surga itu bukan yang matanya kuning, yang matanya, kalau sekarang kan ada para kaum wanita pakai kontak lens, matanya hitam dibuat biru, matanya hitam dibuat hijau atau kuning, ya. Bukan itu yang indah. Indah yang alami itu adalah yang matanya hitam. Bukan juga yang coklat bagaikan warna madu, ya, bukan. Sesungguhnya bidadari memiliki mata yang mata dalamnya itu, ya, yang bulatan matanya hitam. Maka disebut dengan hurun ain. Ya, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, disingkat dengan bidadari, yang menunjukkan, yang melambangkan semua keindahan yang ada pada diri seorang wanita. Demikian ikhwah. Itulah yang Allah persilahkan kepada si orang yang mampu menahan amarah ini. Kamu silahkan pilih bidadari mana yang kamu inginkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Masya Allah, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mampu menahan amarah di saat dia sudah mampu marah dan dia mampu melampiaskan amarah, tapi dia tahan sehingga ucapan dan perbuatannya tidak ada yang sampai menyakiti orang yang dia marahi dan tidak ada yang sampai melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, memberikan kita memberikan kita taufik sehingga kita mampu menahan amarah di saat kita memang mampu melampiaskan amarah kita tersebut. Tapi Allah beri kita kekuatan, ya. Tidak ada taufik yang bisa memberikan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berusaha, ya, mereka yang berusaha di jalan kami akan beri dia jalan kami akan tunjukkan dia jalan kami. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan beri dia sifat sabar. Berarti barang siapa yang melatih dirinya untuk mampu menahan amarah dan dia sungguh-sungguh, Allah pasti akan beri dia sifat mampu menahan amarah sehingga dia menjadi orang-orang yang istimewa nanti di hari akhirat. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar kajian pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan dari pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Ramdan di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, benarkah nanti saat di akhirat tubuh kita akan bercahaya karena bekas air wudhu? Silahkan Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, beliau mengatakan inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku itu nanti akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin min athal wudu. Sungguhnya dia akan datang di hari kiamat dengan ghurran. Ghurran itu ikhwah wajah yang bersinar. Jadi sebenarnya ghurran muhajjal itu sebenarnya kalau ini ungkapan orang Arab ditujukan kepada kuda yang hitam, kemudian di keningnya yang ada bulu putihnya, di keningnya bagian kening, ya. Itu dikatakan ghurran. Muhajjalinnya itu yang di kakinya itu ada putihnya. Jadi di ujung dari sendi bagian paling bawah itu ke bawah itu putih. Jadi 4 kakinya itu putih bagian ujungnya, bagian sendi paling bawah ke bawahnya itu semua putih. Jadi ghurran itu adalah asalnya dari
kuda yang di bagian kepalanya ada bulu putihnya. Ini kudanya hitam legam, ya, tapi di bagian kepalanya itu ada yang putih, dan di bagian qawaim, yaitu kaki yang 4 itu putih. Di ujung kaki yang 4 itu dikatakan ghurran muhajjalin. Umatku, kata Rasulullah SAW, akan datang di hari kiamat nanti itu dengan ghurran muhajjalin min atharil wudu, bersinar apa? Bersinar bagian wudunya, dari bekas wudu, yaitu wajah. Apa ini yang kita wuduin? Pertama kan wajah, telinga, kepala. Berarti wajah, kepala, telinga ini akan memberikan sinar. Apalagi tangan sampai siku, kemudian kaki sampai mata kaki, itu akan bersinar di hari kiamat, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, faman istata'a yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, sinarnya, silahkan lakukan. Hanya sebagian para ulama menyebutkan ini adalah hadis yang mudraj. Mudraj maksudnya ini bukan ucapan Rasulullah, tapi ucapan dari si perawi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau berwudu bukan hanya sampai siku, tapi sampai bahu. Kenapa? Supaya nanti di hari kiamat bukan hanya sikunya saja, sampai siku saja yang bercahaya, tapi juga sampai bahu. Demikian. Ketika dia membasuh kaki, tidak hanya sampai mata kaki, tapi dia basuh sampai betis supaya sinarnya bertambah panjang, semakin lebar. Demikian ikhwah, ya. Tapi itu hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang melakukan, dan ataupun sahabat lain, Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kesimpulannya bahwasanya iya, nanti seorang muslim, ya, seorang muslim yang dia berwudu, maka tempat bagian anggota tubuhnya yang terkena air wudu itu akan bersinar di hari kiamat. Tentunya ikhwah, yang dimaksud wudu di sini yaitu mereka yang wudu lantas sholat. Jangan salah faham. Kalau gitu saya wudu saja, supaya nggak usah sholat. Maksud wudu ini kaitannya dengan sholat, bukan wudu saja sering-sering tapi nggak sholat, nggak begitu ikhwah. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan dengan wudu di sini, yaitu sekali lagi mereka yang wudu kemudian sholat. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Nah. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Pertanyaan kedua masih akan kita bacakan dari pesan WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan jika saya ditipu seorang pemborong sejumlah 300 juta, kemudian dia hanya mengembalikan 50 juta setiap saya tagih? Dia hanya janji mengulur waktu dan sudah 4 tahun berlalu. Saya sudah berusaha menagih sendiri, terkadang dengan bantuan debt collector, tapi sekarang dia tidak mau membayar dengan alasan belum ada uangnya. Sementara dia punya aset rumah dan kendaraan. Akibat kejadian ini saya harus terlilit hutang karena saya terdesak kebutuhan. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah saya harus merelakan agar saya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya la yazalul bala bil mu'min wal mu'minatin fi nafsihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi minal khati'ati syai'. Sungguhnya seorang mukmin terus akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terus senantiasa mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian dari dirinya sendiri atau anaknya, berarti orang terdekat, atau dari yang lain. Sampai dia nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan sedikit pun. Dosa dihapuskan Allah karena dia menerima cobaan itu dengan rela, dengan ridho. Masing-masing orang punya cobaan masing-masing. Tapi apa Ustadz yang harus saya lakukan? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita terkadang dalam posisi yang lemah, padahal hak kita itu yang sedang diambil oleh orang lain.
kita punya hak, kita punya harta, ya, tetapi kita tidak sanggup mengambilnya. Kita tidak punya kuasa. Taib, kalau bapak yang bertanya, mereka merasa sangat membutuhkan dan dia punya cara untuk mendapatkan harta itu kembali, maka itu hak bapak. Dan bapak tidak berdosa dalam masalah ini. Apakah bapak menyewa debt collector atau bapak menyewa pengacara untuk menuntut dia supaya hak bapak kembali, itu hak bapak dan bapak tidak berdosa dalam masalah ini. Karena bapak sedang menuntut hak bapak sendiri. Jika memang itu hak bapak. Namun permasalahannya nggak semua orang bisa seperti itu. Ya. Terkadang ada orang yang ditagih hutang, telah diancam hukum, ya nggak apa-apa, silahkan penjarakan saya, penjarakan, gimana orang saya nggak punya duit untuk memulangkan hutang. Demikian. Ada yang ikhwah, saya nggak sanggup tapi tak beli rumah. Ada yang nggak sanggup, saya nggak bisa bayar hutang tapi dia beli kendaraan baru. Ini kadang-kadang membuat kita tuh jengkel. Ya, kita sebagai manusia punya hati nurani lah. Ketika ada orang yang berhutang dan kita lihat dia memang benar-benar dia tidak sanggup. Tapi kalau dia berhutang, kita lihat dia beli rumah, tidak, dia berhutang dengan kita, tapi kita lihat dia beli mobil baru, dia berhutang tapi dia buat pesta besar-besaran misalnya, sementara dia hutang. Demikian ikhwah. Ini kan sering yang menyakiti kita loh. Apa dia lupa dengan hutangnya? Taib, ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Sekali lagi, jika kita dalam kondisi seperti ini, jika kita mampu untuk menuntutnya, silahkan, itu hak kita. Tapi jika kita tidak mau, maka tinggal kita dua. Tinggal dua pilihan kita, hanya dua, tidak ada yang lain. Pertama, ini yang terbaik. Apa itu? Kita maafkan. Ya, kita maafkan, kita anggap lunas hutangnya. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat memaafkan saya juga atas dosa-dosa yang saya lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kemudahan untuk membayar hutang-hutang saya. Itu pilihan pertama dan ini yang terbaik. Yang kedua, kita nggak maafkan. Dan kita berniat, kalau Anda tidak lunaskan di dunia, di akhirat akan saya tuntut, dan itu boleh. Ya, dan itu boleh. Tapi ini khilaful aula. Yang ini khilaful aula, artinya itu bukan yang terbaik, walaupun itu boleh. Niat itu boleh. Aku akan tuntut di hari akhirat. Niat itu boleh dan tidak berdosa, karena yang sedang terzalimi kita. Namun yang terbaik adalah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu anggap lunas hutang tersebut, itu lebih baik jika engkau mengetahui. Inilah dia. Karena tidak ada cara yang lain. Dan saya lihat kasus bapak yang bertanya, sepertinya tidak ada cara lain. Dengan cara pengacara, dengan cara debt collector, nggak juga dapat. Jadi bagaimana? Ya hanya ada dua, bapak tinggal memilih dua. Memaafkan atau menuntut dia nanti di hari akhirat. Dan yang terbaik adalah memaafkan. Karena apa? Dengan memaafkan kita berharap dosa kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pasti berdosa. Ya. Karena kita pasti berdosa. Dengan demikian, dengan dimaafkan, dengan kita memaafkan, kita berharap Allah juga memudahkan kehidupan kita. Allah juga memudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Ya, minta mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dilapangkan dalam menghadapi problem kehidupan ini. Demikian ikhwah, saya kira itu saja kajian kita karena waktu kita sudah berakhir ya. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat ya. Sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat sebagai bekal hidup kita. Yang pasti kita semua pernah mengalami, merasakan sakit hati, pernah mengalami emosi, pernah mengalami rasa marah. Ya, pastilah itu. Selagi kita masih normal, pasti kita pernah merasakannya.
Dan Islam telah menunjukkan kepada kita apa sikap yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita petunjuk dan istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya undur diri, aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.